Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama Gracia Hope Compassion Channel. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 hingga pasal yang ke-21. Mari buka Alkitab saudara dan mari baca kelima pasal tersebut. Dan kita mohon tuntunan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah Engkau sumber segala kasih karunia di dalam hidup kami, yang menganugerahkan segala pengetahuan yang baik dalam hidup kami. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kami. Dikuduskanlah firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari buka firman Tuhan. Bersama-sama kita akan belajar terlebih khusus di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Saya memberi judul Hal Berdoa. Mari kita berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, berdoa dengan iman. Dan kalau kita berdoa, jangan seperti orang Farisi yang merasa dirinya paling benar. Kepadanya tidak dibenarkan apa yang dia lakukan. Sebab Tuhan memperhitungkan orang yang datang dengan hati yang hancur dan remuk. Hati yang hancur remuk tak kau pandang hina ya Tuhan. Saudaraku, mari kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran pertama yang kita baca dari Injil Lukas ayat 1 hingga ayat yang ke-8, yaitu berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Hakim yang adil sekalipun tidak akan tahan mendengarkan seruan doa dari seorang janda. Apalagi Tuhan, Bapa yang adil, Bapa yang baik, Bapa yang perkasa, Raja damai. Apabila didengarkannya, seseorang berseru-seru dengan tiada jemu-jemu. Seseorang yang berseru-seru meminta perkaranya dibela oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menahan diri. Dia akan datang segera menjawab doa kita. Israel berseru-seru di tanah Mesir bahwa penindasan yang mereka terima adalah penindasan yang berat, bahwa mereka diperlakukan tidak adil, bahwa mereka adalah bangsa yang diperbudak. Seruan mereka pun naik di telinga Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka.
Saudaraku, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia akan mendengar segala seruan doamu. Jadi, berdoalah tanpa putus. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Hendaklah kita senantiasa berdoa. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nabi Daniel berseru-seru kepada Tuhan. Ia melakukan doa dan puasa Daniel selama 21 hari. Makanan pesta, makanan raja tidak disantapnya. Dan dia menyesali diri di hadapan Tuhan untuk membawa beban dan pergumulan hamba-hamba Israel yang dibuang di Babel. Daniel berseru kepada Tuhan selama 21 hari membawa dosa bangsa Yahudi. Mereka ada di pembuangan, dan supaya Tuhan melakukan keadilan dan pembelaan bagi bangsa Yahudi. 21 hari lamanya dia berdoa. Sesungguhnya sejak hari pertama telah didengarkannya doa dari Daniel. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, jangan jemu berdoa, jangan jemu-jemu berseru kepada Tuhan, jangan malu membawa pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah kepada semua orang lain, Yesus mengatakan perempuan ini, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dengan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, hal yang berikutnya yang kita pelajari di sini adalah jangan menganggap diri benar. Jangan berdoa untuk membenarkan diri. Seorang pemungut cukai, seorang yang berdosa, berdiri jauh-jauh di hadapan Tuhan. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sesungguhnya barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 3 berkata, Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, yaitu keinginan-keinginan dagingmu, atau sekedar untuk meninggikan diri supaya dianggap paling hebat, supaya dianggap paling benar, supaya dianggap yang paling suci dan taat agama. Saudara,
singkirkan segala kesombongan dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun benar. Ya, tidak ada seorang pun yang benar. Melainkan ketika kita merendahkan diri, bertobat, meninggalkan kejahatan, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan merendahkan diri, di sana Tuhan menjawab doa kita karena Dia melihat hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari saudaraku, doa yang benar lahir dari hati yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Matius 18 ayat 19 hingga yang 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Hal yang berikutnya, sepakat di dalam doa. Apapun juga permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Bawalah seluruh permohonanmu di hadapan Tuhan dengan tidak berkeputusan. Bawalah seluruh permohonanmu di hadapan Tuhan dengan tidak jemu-jemu, tanpa henti. Jangan berdoa di dalam kesombongan dan keangkuhan. Jangan berdoa dengan hawa nafsu, sebab kita tidak akan menerima apa-apa. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Apabila ada dosa dalam hidup kita, singkirkanlah dosa-dosa, sebab itu menjadi pemisah dengan Tuhan, sehingga doa kita tidak didengar. Doa yang sepakat berkenan di hadapan Tuhan. Apabila ada orang yang berseru-seru bagi nama Tuhan, sepakat meminta, maka Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Dan Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Itu sebabnya kita berdoa dan mengatakan amin di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu, barang siapa berseru kepada Tuhan, percaya menerimanya, ia pasti akan menerimanya. Mari berdoa. Bapa di surga, hal berdoa adalah perihal seperti seorang janda yang tidak berhenti berseru. Hakim yang tidak adil itu akan mendengarkan permintaan dari janda tersebut. Hal berdoa juga ibarat seorang pemungut cukai yang merasa tidak layak dan berdiri jauh-jauh di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mendengarkan doa-doanya. Kami berdoa pada pagi hari ini. Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Diberkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang memohon ampun di hadapan Tuhan, dan yang mengampuni sesamanya. Kami percaya Tuhan menjawab doa. Kami serahkan pagi hari ini persoalan pergumulan kami dengan tiada jemu-jemu. Kau yang memulihkan keadaan kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk Saudari Yurike Astiasari yang tiada jemu-jemu berdoa dan Tuhan sudah memulihkan keadaan dia. Dan Tuhan memberikan dia umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan, kekuatan, hikmat, takut akan Tuhan bagi Saudari Yurike Astiasari. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupannya. Tambahan usia 1 tahun, kedewasaan menjadi bagian dia, dan tangan Tuhan selalu menopang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami mengatakan amin bagi semua janji Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.